Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Ragnarok Part 4. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya, disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Ragnarok. Jadi, jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan Jaehyun yang tersenyum lebar karena sekarang ia telah mendapatkan skill pengorbanan. Dan sekarang ia akan bernegosiasi dengan Soyoung. Soyoung yang mendengar hal itu dari Jaehyun di sana langsung bertanya tentang apa yang diinginkan oleh Jaehyun dari gua mereka. Sambil menatap Jaehyun di sana, Soyoung berpikir bahwa Jaehyun telah menunjukkan kemampuannya. Jadi sekarang ia bersedia untuk bernegosiasi dengan dirinya. Tapi di sana Soyoung masihlah bingung karena sekarang ia melihat jika Jaehyun masihlah seperti anak yang baru masuk SMA. Dengan pikirannya yang berkecimpung kemana-mana, di sana Soyoung berpikir bahwa ia tidak percaya dengan bocil seperti Jaehyun. Tapi di sana Soyoung langsung tersenyum karena ia pikir jika Jaehyun ini menarik dengan pemikirannya yang terlihat seperti sudah dewasa. Sedangkan Jaehyun sendiri di sana langsung berkata bahwa sekarang ia ingin jika guild dari Soyoung menjadi sponsor bagi dirinya. Soyoung yang mendengar hal itu di sana langsung bingung dan ia bertanya apakah sekarang Jaehyun ingin Soyoung membantunya menjadi seorang hunter. Jaehyun yang mendengar hal itu di sana langsung menjawab bahwa itu benar. Di sana ia menjelaskan bahwa dirinya ingin menjadi hunter dan untuk menjadi hunter maka ia membutuhkan uang dan orang dalam seperti di negeri Wakanda yang ada di benua Asia. Soyoung yang mendengar hal itu di sana langsung tersenyum dan dengan wajah cantiknya ia berkata bahwa sekarang ia menerima tawaran yang diajukan oleh Jaehyun. Jaehyun di sana langsung terlihat senang ketika mendengar perkataan tersebut dari Soyoung yang merupakan seorang Guild Master terkenal. Namun di sana Soyoung mengatakan bahwa ia memiliki syarat untuk dilakukan oleh Jaehyun. Jaehyun yang mendengar hal itu di sana langsung memandang Soyoung. Di sana ia berkata bahwa sekarang Soyoung meminta syarat untuk dilakukan oleh Jaehyun itu sendiri. Soyoung di sana terus-menerus memandang Jaehyun. Ia berkata bahwa sekarang dirinya akan meminta syarat agar mereka berdua sama-sama diuntungkan. Soyoung di sana menjelaskan bahwa penyakit yang ia miliki adalah masalah alami dan tidak ada urusannya dengan Guild Yonha yang ia ketuai. Ia menjelaskan bahwa sekarang Jaehyun meminta agar didukung oleh Guild Yonha, padahal yang ia bantu hanyalah Soyoung saja. Jaehyun pun di sana langsung tersenyum. Ia berkata bahwa sekarang Soyoung pasti meminta untuk pertukaran setara. Sambil menatap Soyoung dengan tatapan tajamnya, di sana Jaehyun berkata agar Soyoung mengatakan syarat yang ingin dilakukan olehnya. Soyoung di sana memandang Jaehyun dengan tatapan bidadarinya. Ia bertanya apakah Jaehyun memiliki guild yang ingin diikutinya. Jaehyun yang mendengar hal itu di sana langsung memasang poker face-nya. Sambil memandang Soyoung di sana Jaehyun berpikir apakah sekarang Soyoung sedang mencoba menginvestigasi dirinya. Jaehyun di sana bertanya apakah Soyoung serius bertanya tentang sesuatu seperti itu pada dirinya. Soyoung pun langsung menjawab bahwa ia serius karena dirinya tidak pernah bercanda di situasi yang seperti sekarang ini. Di sana Soyoung menjelaskan bahwa sekarang ia memiliki beberapa alasan untuk menanyakan hal tersebut pada Jaehyun. Soyoung mengatakan bahwa alasan pertama adalah tentang Jaehyun yang sudah mengetahui bahwa ia merupakan ketua dari Guild Yonha dan ia sedang sakit. Jaehyun pun di sana langsung berkeringat dingin karena Soyoung berkata bahwa Jaehyun ini memiliki kekuatan assassin yang hebat sehingga bisa mengetahui informasi rahasia tersebut. Di sana Jaehyun berpikir bahwa ia tahu hal itu dari masa depan, tapi tetap saja ia tidak bisa mengatakan hal tersebut pada Soyoung. Soyoung pun di sana memberitahu tentang alasan kedua, yang dimana itu adalah karena Jaehyun berhasil meniru skill pengorbanannya dengan sempurna. Sambil tersenyum manis, Soyoung langsung berkata bahwa itu adalah kekuatan yang hebat dan tidak ada seorang pun yang pernah melakukan hal itu. Dengan wajah gugupnya di sana Jaehyun bertanya apakah sekarang masih ada alasan ketiga untuk interogasi yang dilakukan oleh Soyoung. Sambil beranjak dari tempat duduknya di sana Soyoung pun langsung menjawab bahwa poin ketiga ini adalah poin yang terpenting. Soyoung yang sangat cantik itu pun langsung datang dan mengangkat dagu Jaehyun. Ia di sana berkata bahwa sekarang Jaehyun tidak terlihat takut padahal ia sedang berhadapan dengan Soyoung yang merupakan Guild Master dari Yonhwa. Wajah Soyoung di sana sangat dekat. Di sana Soyoung menjelaskan bahwa Jaehyun ini sangatlah menarik karena tidak gugup sedikit pun pada dirinya. Jaehyun sendiri di sana langsung berkeringat dingin karena Soyoung yang merupakan Guild Master dari Yonha sekarang benar-benar dekat dengan dirinya. Soyoung langsung mundur kembali. Di sana ia mengatakan bahwa 3 alasan tadi adalah alasan terbesar agar ia bisa merekrut Jaehyun dan menjadi bagian dari guild. Jaehyun pun langsung berpikir tentang Guild Yonhwa saat ini. Tapi Jaehyun tahu bahwa setelah Soyoung sakit nanti maka Guild Yonhwa akan runtuh karena alasan yang tidak diketahui. Sambil memikirkan semua itu, di sana Jaehyun berpikir bahwa jika sekarang ia masuk ke dalam Guild Yonhwa
usaha, maka ia akan mendapatkan kehormatan dan keuntungan. Namun di sana Jaehyun pun langsung berkata bahwa kontrak duel dengan seorang siswa adalah ilegal, jadi mereka tidak boleh melakukannya. Soyoung yang mendengar hal itu di sana langsung tersenyum ke arah Jaehyun. Ia bertanya apakah Jaehyun pernah mendengar tentang hak negosiasi prioritas. Jaehyun yang mendengar hal itu di sana langsung berkeringat dingin dengan ucapan Soyoung yang mengatakan negosiasi prioritas. Dijelaskan bahwa negosiasi prioritas ini adalah hak Will untuk mendukung pertumbuhan para kadet. Dan setelah kadet dewasa, maka kadet ini akan menjadi bagian dari Will. Jaehyun pun di sana langsung terlihat senang. Ia berpikir bahwa dulu ia pernah sulit untuk diterima Will, tapi sekarang ia malah ditawari oleh Will nomor 1 di Korea. Jaehyun pun di sana langsung diam ketika memikirkan semua yang ada di dalam pikirannya tersebut. Soyoung yang melihat Jaehyun seperti itu di sana langsung tersenyum kecil. Ia berpikir bahwa Jaehyun sekarang terlihat seperti anak SMP yang imut, dan di sana ia pun langsung mengatakan bahwa sekarang dirinya akan mengirimkan kontraknya ke ibu Jaehyun. Jaehyun yang mendengar hal itu langsung bangun dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menyembuhkan Soyoung terlebih dahulu. Jaehyun di sana berpikir bahwa dirinya harus berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Jaehyun langsung berdiri di belakang Soyoung dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menyembuhkan Soyoung yang ada di depannya. Sungjae yang melihat hal itu di sana langsung memperhatikan mereka berdua. Di sana ia berkeringat dingin karena masih belum yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh Jaehyun. Ia di sana ingat dengan kekuatan Jaehyun yang berhasil meniru kekuatan milik Soyoung, tapi tetap saja ia masih belum yakin. Sambil memperhatikan Jaehyun di sana ia mengatakan bahwa penyakit Soyoung tetaplah sulit disembuhkan karena belum ada yang pernah menyembuhkannya. Jaehyun pun di sana langsung menggunakan kekuatannya dan dia langsung menyembuhkan Soyoung menggunakan skill pengorbanan yang ia miliki. Soyoung yang melihat hal itu di sana langsung terkejut karena ternyata sekarang dirinya sembuh oleh kekuatan yang digunakan oleh Jaehyun. Sungjae yang melihat hal itu di sana langsung terkejut dan menatap dengan tatapan yang sangat tidak percaya. Di sana Sungjae pun langsung meminta maaf pada Jaehyun. Ia berkata bahwa dirinya minta maaf atas tindakan buruk yang pernah ia lakukan sebelumnya. Jaehyun yang melihat hal itu di sana langsung menjawab bahwa itu tidak kenapa-napa karena ia juga pasti tidak akan percaya dengan omongan anak-anak. Sungjae di sana terus meminta maaf dan ia berkata bahwa nanti ia akan memberikan hadiah untuk permintaan maafnya. Jaehyun sendiri di sana langsung fokus pada penyembuhan yang ternyata sekarang telah berhasil dilakukan pada Soyoung. Setelah selesai di sana Soyoung pun langsung berjalan keluar jendela dan melihat keadaan luar dengan tubuh yang lebih segar. Sambil memperhatikan cahaya matahari yang menyinari dirinya, di sana Soyoung mencoba menggerakkan tangannya dan bahkan di sana ia menangis karena ternyata sekarang semua gejala dan rasa sakitnya telah hilang semua. Soyoung di sana langsung berterima kasih pada Jaehyun, tapi ia tetap bertanya apakah sekarang Jaehyun mengalami efek karena menggunakan skill pengorbanan. Tapi ternyata di sana sistem memberitahu jika Jaehyun sehat-sehat saja, karena sekarang berkat kartu kosong ia jadi tidak terkena efek buruk dan penaltinya. Jaehyun sendiri di sana langsung menjawab bahwa ia baik-baik saja dan jika dia sakit maka ia akan meminta bantuan dari Soyoung. Soyoung yang mendengar hal itu di sana langsung menjawab bahwa ia akan melakukannya dan akan terus membantu Jaehyun. Di sana Soyoung pun langsung memberikan kartu namanya. Ia mengatakan agar Jaehyun menghubunginya jika sudah terpikirkan tentang kontrak mereka. Sambil melihat kartu nama Soyoung, di sana Jaehyun pun tiba-tiba berkata bahwa sekarang ia butuh sesuatu dari Soyoung dan Sungjae. Sungjae dan Soyoung di sana langsung terkejut dengan permintaan mendadak yang diminta oleh Jaehyun. Cerita pun berganti ke hari berikutnya, di mana sekarang Sungjae sedang membukakan pintu mobil pada seseorang. Terlihat orang yang keluar dari mobil itu adalah Jaehyun yang penampilannya sekarang seperti orang yang wegah. Ternyata di sana mereka berdua pergi ke dungeon tingkat rendah milik Will Yeonhwa. Sambil memandang pintu dungeonnya di sana Jaehyun berpikir bahwa sebentar lagi ia akan masuk ke akademi. Jadi ia butuh naik level untuk bertahan hidup di tempat tersebut. Sedangkan di sisi lain terlihat ada banyak item dan juga keperluan yang dibutuhkan untuk menyerang dungeon. Ternyata kebutuhan itu disediakan oleh Sungjae. Di sana Sungjae mengatakan bahwa semua kebutuhan itu bisa digunakan oleh Jaehyun untuk memasuki dungeonnya. Jaehyun pun di sana mengambil senjatanya dan di sana ia langsung berkata bahwa ia berterima kasih atas kebaikan yang dilakukan oleh Sungjae. Sambil berkeringat dingin, di sana Sungjae berkata bahwa masuk ke dungeon sendirian itu sangatlah berbahaya. Di sana ia bertanya apakah Jaehyun punya alasan khusus sehingga ingin masuk sendirian. Jaehyun pun langsung menjawab bahwa ia hanya ingin naik level dengan cepat, jadi ia ingin pergi ke dungeon sendirian saja. Tiba-tiba di sana Sungjae mengeluarkan sesuatu dari inventorinya. Ia berkata bahwa sekarang ia akan memberikan sebuah kristal pada Jaehyun. Jaehyun di sana langsung terkejut karena ternyata sekarang dirinya diberikan batu warp yang bisa
bisa membuat seseorang langsung kembali ke tempat awal ketika dipecahkan. Sambil tersenyum lebar, di sana Sung Jae berkata bahwa itu adalah sebuah permintaan maaf pada Jaehyun yang pernah ia janjikan sebelumnya. Sung Jae mengatakan agar Jaehyun menerima kristal langka tersebut karena itu juga adalah sebuah tanda terima kasih karena telah menyelamatkan Soyoung. Jaehyun pun di sana langsung tersenyum. Ia berkata bahwa sekarang ia berterima kasih pada Sung Jae atas hadiah yang telah diberikan olehnya. Jaehyun di sana langsung bersiap untuk masuk ke dalam dungeon sambil membawa sebuah tongkat sihir yang diberikan oleh Sung Jae dan Gwil Yeon Hak. Sambil mencoba masuk ke dalam dungeon, di sana Jaehyun berpikir bahwa ia pasti tidak kenapa-napa jika masuk ke dungeon tersebut karena dungeon itu hanyalah dungeon rank E. Sung Jae pun di sana mengatakan agar Jaehyun menggunakan batu warpnya jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Jaehyun yang mendengar hal itu langsung berkata bahwa ia akan mengikuti perintah Sung Jae itu, tapi sekarang ia akan masuk terlebih dahulu. Saat Jaehyun masuk, tiba-tiba di sana ia terkejut karena ada aura aneh yang menelan dirinya dan bahkan sistem pun mulai rusak dan error kembali. Jaehyun di sana tidak bisa mengatakan apapun karena sekarang tubuhnya seperti diikat dan juga ditelan oleh banyak makhluk aneh. Sebuah tangan besar di sana muncul untuk membawa Jaehyun ke suatu tempat dan ternyata tempat yang akan didatangi oleh Jaehyun adalah tanah orang mati Helheim. Sedangkan di tempat lain terlihat Soyoung yang sekarang sedang duduk di tempat kerjanya. Sambil mengerjakan pekerjaannya, di sana Soyoung berpikir tentang Jaehyun. Ia berpikir apakah Jaehyun akan baik-baik saja walaupun pergi ke dungeon sendirian. Di sana Soyoung ingat saat Jaehyun berkata bahwa ia membutuhkan dungeon rank rendah untuk dimasuki oleh dirinya sendiri. Dengan matanya yang sangat cantik itu, di sana Soyoung berpikir bahwa orang yang baru jadi hunter pasti akan sulit untuk menyelesaikan dungeon. Namun di sana Soyoung malah tersenyum karena ia berpikir jika Jaehyun pasti memiliki rencana agar bisa menyelesaikan dungeonnya. Saat ia sedang berpikir, tiba-tiba di sana pintunya ada yang mengetuk dan Soyoung yang mendengar hal itu langsung menyuruh orang yang mengetuk pintu untuk masuk. Terlihat orang yang masuk ke dalam kantor Soyoung saat ini adalah seorang wanita yang merupakan asisten dari Soyoung itu sendiri. Soyoung pun di sana bertanya apakah orang itu telah membawa apa yang telah diminta olehnya. Di sana ia pun memberikan catatannya pada Soyoung karena ternyata Soyoung menginginkan profil Jaehyun. Soyoung langsung tersenyum ketika ia mendapatkan profil dan informasi tentang Jaehyun yang telah menyembuhkannya itu. Asisten Soyoung di sana langsung kebingungan. Di sana ia bingung karena jarang sekali bagi Soyoung untuk mengintai seseorang secara pribadi. Namun saat Soyoung melihat catatan Jaehyun, di sana ia langsung terkejut karena ternyata Jaehyun melamar menjadi kelas warrior. Di sana ia bingung bagaimana bisa seorang warrior menggunakan sihir. Soyoung di sana langsung terdiam, sedangkan asistennya memperhatikan Soyoung yang bertingkah aneh dan tidak berlaku seperti biasanya. Tapi tiba-tiba di sana matanya langsung bersinar karena ia terkejut dengan apa yang ia lihat dari catatan Jaehyun saat ini. Ia terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun ketika melihat catatan tentang Jaehyun tersebut. Di hadapan asistennya, di sana ia diam saja sehingga membuat asisten yang membawa catatan itu langsung terkejut dan kebingungan dengan Soyoung. Sambil berkeringat dingin dan agak ketakutan, di sana Soyoung bertanya apakah data tentang Jaehyun itu akurat dan benar. Asistennya pun langsung menjawab bahwa selama tidak ada kerusakan mesin, maka datanya adalah akurat dan tanpa keraguan sedikit pun. Di sana Soyoung terkejut karena ia melihat potensi sihir yang dimiliki oleh Jaehyun adalah 97%. Setelah selesai, di sana asistennya pergi dan sekarang Soyoung pun langsung menelepon pada seseorang. Soyoung ternyata di sana menelepon Sung Jae. Di sana ia berkata bahwa sekarang dirinya ingin bertemu dengan Jaehyun. Di sana Soyoung meminta setelah Jaehyun selesai dari dungeon, maka ia meminta agar Sung Jae membawa Jaehyun untuk bertemu. Dengan wajah cantiknya, di sana Soyoung berkata bahwa nanti ia ingin memeriksa tentang bakat yang dimiliki oleh Jaehyun. Sedangkan di tempat lain terlihat notifikasi muncul dan memberitahu jika sekarang Jaehyun sedang diangkut ke tempat yang bernama Tanah Orang Mati Helheim. Jaehyun sendiri di sana terjatuh ketika dirinya telah dibawa oleh sesuatu yang tadi menelan dirinya. Jaehyun pun di sana langsung terjatuh dengan kencang karena ia dijatuhkan dari suatu tempat yang tidak diketahui asalnya. Terlihat Jaehyun kesakitan karena ia terbanting dengan sangat kencang sehingga serasa seluruh tubuhnya hancur dan remuk. Saat bangun, di sana ia bingung karena sekarang dirinya ada di malam hari. Dan bukan hanya itu saja, di sana ia melihat jika di hadapannya itu sekarang makam semua. Sambil berkeringat dingin, di sana Jaehyun merasa aneh dengan tempat tersebut. Di sana ia merasa aneh karena tempatnya terasa mengerikan dan menyeramkan. Ia pun langsung terbatuk-batuk karena banyak debu dari efek ia terjatuh dengan sangat kencang tadi. Jaehyun berkata bahwa sekarang benar-benar menyebalkan karena dirinya dibawa ke sebuah tempat yang membuat dirinya kebingungan. Dengan wajah yang kesal, di sana Jaehyun berpikir dengan keadaan yang terjadi saat ini. Ia bingung mengapa hal itu terjadi pada dirinya. Saat Jaehyun sedang berpikir, tiba-tiba di sana ada sebuah cahaya mengerikan yang datang pada dirinya secara perlahan. Dan ternyata cahaya mengerikan itu adalah pantulan cahaya dari senjata yang dibawa oleh seekor monster tengkorak yang mengerikan. Tengkorak itu di sana langsung mengarahkan senjatanya, yang dimana ternyata senjatanya itu adalah sebuah panah. Tengkorak itu di sana langsung
langsung menyerang Jaehyun yang sedang bingung dengan panahnya yang sangat tajam tersebut. Jaehyun merasakan serangan dan di sana ia langsung terkejut ketika melihat panah yang sekarang akan menghantam bebenguk milik dirinya. Beruntung di sana Jaehyun tidak terlambat dan ia langsung menghindari serangan yang akan mengenai wajahnya itu. Jaehyun pun di sana melihat ke arah serangan tersebut berasal dan di sana ia langsung melihat sesuatu yang mengerikan. Jaehyun di sana melihat seekor monster tengkorak mengerikan yang menggunakan sebuah panah untuk menyerang dirinya. Monster itu pun di sana langsung mengarahkan panahnya kembali pada Jaehyun agar bisa menyerang Jaehyun kembali. Jaehyun sendiri di sana langsung terkejut dan kesulitan karena ternyata panah yang digunakan oleh monster tersebut adalah sebuah panah beracun yang bisa membuat lumpuh. Jaehyun langsung mengaktifkan skillnya. Di sana ia mengatakan bahwa sekarang benar-benar merepotkan dan membuat ia sangat kesulitan. Tiba-tiba di sana ada sebuah tangan yang muncul dari dalam tanah. Dan ya, tangan itu adalah tangan zombie dan sekarang zombinya muncul ke permukaan untuk menyerang Jaehyun yang datang ke tempat tersebut. Bukan hanya itu, di sana ada juga sebuah kumpulan kekuatan mengerikan sehingga membuat kegelapan yang ada di langit menjadi pekat. Jaehyun yang melihat kegelapan itu di sana langsung terkejut dan ketakutan karena kekuatan itu benar-benar membuat bingung untuk menyerang dan bertahan. Terlihat kegelapan itu memunculkan beberapa monster mengerikan yang sekarang bersiap untuk menyerang Jaehyun yang kebingungan. Serangan berikutnya pun di sana muncul. Terlihat serangan itu dilancarkan oleh monster tengkorak yang tadi membawa panah. Jaehyun yang sudah mengerti dengan situasi sekarang pun di sana langsung mencengkram panah itu menggunakan tangannya sambil menghancurkan panah yang tadi akan menyerangnya. Di sana Jaehyun berkata bahwa serangan monster itu benar-benar bodoh karena ia menggunakan serangan yang sama. Sedangkan di tempat lain terlihat Yeojung yang sedang rebahan di tempat tidurnya yang sangat nyaman. Di sana ia melihat ke arah poster Soyoung sambil memikirkan tentang Jaehyun yang mungkin ia sukai. Dengan wajah kesalnya di sana ia berkata bahwa ia nanti akan menghabisi Jaehyun karena Jaehyun telah meninggalkan dirinya saat melihat Soyoung. Ia memukul-mukul bantal karena kesal dengan Jaehyun yang tiba-tiba meninggalkannya itu. Di sana ia berpikir bahwa ia tidak mengerti dengan jalan pikir Jaehyun yang terkadang cuek dan juga aneh. Bahkan di sana ia ingat dengan Jaehyun yang pernah berkata bahwa dirinya benci dengan keramaian, tapi Jaehyun malah ikut ke acara Soyoung yang berpidato. Namun di sana Soyoung ingat juga dengan Jaehyun yang sering mengajaknya pergi ketika Yeojung sedang bersedih. Sambil memikirkan semua itu, di sana Yeojung overthinking dan terus-menerus kepikiran tentang tingkah laku Jaehyun. Yeojung pun di sana bangkit dan mengambil HP-nya untuk mengirim pesan pada Jaehyun. Terlihat pesan itu berisi jika Yeojung kesal karena tingkah laku Jaehyun dan di sana Yeojung berkata bahwa ia akan menghabisi Jaehyun nanti. Sedangkan Jaehyun sendiri sekarang sedang terdiam karena keadaan yang tidak menguntungkan di dalam dungeon yang sedang ia masuki. Dan cerita pun bersambung. Waduh. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tetap percaya diri. Seperti Jaehyun yang percaya diri walaupun menghadapi orang besar. Dan ini tuh mungkin adalah satu skill yang harus dikuasai oleh kita semua. Karena ya sebenarnya admin juga kurang jago dalam komunikasi dan percaya diri. Jadi kalau kalian punya tips biar saya jadi makin jago komunikasi dan percaya diri, coba komen di bawah. Karena orang yang jago bicara tuh enak aja gitu. Coba kalian komen juga deh orang-orang yang jago ngomong biar saya tiru skill-skillnya gitu. Dan ya mungkin segitu saya. Ya coba komen di bawah deh. Dan ya mungkin segitu saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.